Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, selamat datang di presentasi kami dari anggota calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Tuban. Bapak Ibu guru yang kami hormati, bersyukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan, Islam pada kita semua. Salawat serta salam senantiasa selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Frank Saryatolari, guru bahasa Inggris yang akan menjadi pengelola acara dan juga moderator pada presentasi materi modul 1.4 budaya positif hari ini bersama rekan sejawat saya yaitu Pak Edi Trianto STP dan juga Ibu Rai Kusari STP. Baik, kita langsung saja menuju kepada agenda selanjutnya yang akan kami lakukan. Baik, sekarang kita lihat dulu sebelum memulai kepada materi selanjutnya. Sudah siap semuanya? Siap. Baik, lihatnya nanti dengan gerakan ya, bergerak, menggerakkan, harus dengan penuh semangat. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Bergerak. Silakan, materi. Siap. Ya, terima kasih sudah melakukan yel-yel bersama agar lebih semangat ya, Bapak Ibu semua. Baik, selanjutnya ada materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan kriminal. Akan langsung dijelaskan oleh Ibu Rai Pak Cek di sini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru ya SMK Negeri 2 Tubanegara. Saya sebagai calon guru penggerak dari SMK Negeri 2 Tubanegara angkatan 6. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan yang berkaitan dengan budaya positif karena ini adalah merupakan modul yang kami pelajari, mudah-mudahan bisa disosialisasikan atau ditularkan kepada rekan-rekan guru semua yang ada di SMK Negeri 2 Tubanegara. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa SMK Negeri 2 Tubanegara yang kita tempat bekerja ini adalah di mana siswanya kita sebagai seorang guru itu harus mengedepankan suri tauladan kepada siswa-siswa kita. Untuk di sekolah kita, saya rasa kita sudah memberikan budaya positif ya dalam lingkungan kita sehingga anak-anak terbiasa terbentuknya karakter ya, sehingga pada diri mereka itu tumbuh berkembang budaya positif. Yang pertama, kita sudah menerapkan kegiatan tentang kedisiplinan ya, di mana pagi hari kita sudah melakukan kebiasaan. Yang pertama adanya apel pagi ya, itu adalah merupakan budaya positif juga. Kemudian ada juga kegiatan pembentukan karakter keimanan dan takwa, yaitu adanya kegiatan keagamaan. Kemudian setiap pagi, di awal pagi kita juga ada kegiatan pembiasaan literasi, kemudian ada upacara bendera, kemudian ada pramuka dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang diharapkan tumbuh berkembangnya budaya positif pada diri siswa-siswa kita. Karena sebagai siswa SMK itu harus mengedepankan karakter yang dibentuk pada diri mereka, sehingga pada saat mereka lulus nanti adalah betul-betul mereka menjadi orang-orang pilihan yang bisa bekerja di dunia usaha dan di dunia industri. Kemudian berikutnya adalah pada saat kita menghadapi siswa-siswa yang ada di sekolah kita ini, untuk materi yang kami dapatkan bahwa anak yang melanggar atau melanggar suatu kedisiplinan itu diharapkan tidak ada penghukuman, tetapi adalah kita diajak berbicara
mengapa mereka ini melanggar satu aturan, sehingga kita bisa menjelaskan, membimbing, mengarahkan supaya mereka juga tidak mengulangi hal kesalahan yang sama. Jadi diharapkan di sekolah kita ini tidak ada lagi penghukuman ya terhadap siswa-siswa yang ada di sekolah kita. Yang ada adalah bagaimana kita sebagai seorang guru memberikan contoh tauladan kepada anak-anak kita. Contoh misalnya kalau anak kita kesiangan, itu tidak ada lagi penghukuman dengan dijemur di bawah terik sinar matahari atau dan lain sebagainya yang bersifat mereka ada psikologis mereka merasa terganggu. Tetapi adalah bagaimana kita sebagai seorang guru memberikan motivasi kepada anak tersebut untuk bisa berubah ke arah yang positif. Yang kesiangan bisa berubah, bagaimana mereka bisa datang ke sekolah lebih awal. Kemudian juga materi yang kami dapatkan bahwa untuk anak-anak yang berprestasi tidak ada penghargaan secara berlebihan, ya. Karena apa? Itu juga akan memberikan dampak kepada anak-anak yang misalnya tidak berprestasi. Jadi sehingga mereka akan terjadi ketimpangan status sosial di antara mereka, antara yang berprestasi dengan antara yang tidak berprestasi, sehingga kalau memberikan apresiasi atau penghargaan yang berlebihan di antara anak-anak yang mungkin tidak memiliki prestasi, dia akan terus seperti itu dan minder. Nah, ini yang materi yang kami dapatkan bahwa bagaimana kita caranya supaya kita semuanya mensupport ya, agar yang tidak berprestasi bisa naik menjadi berprestasi, kemudian yang berprestasi pun tidak merasa gagah diri atau bersombong diri. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini atau hal-hal seperti ini bisa diterapkan di sekolah kita sehingga anak-anak sekolah kita ini betul-betul menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, sehingga bisa mereka menjadi pesaing-pesaing atau pemenang-pemenang di masa yang akan datang. Kami dari guru penggerak mudah-mudahan bisa menerapkan materi ini dan bisa mensosialisasikan terus-menerus kepada siswa-siswa kami di lingkungan sekolah sehingga kegiatan ini bisa berjalan sampai kami selesai menjalankan kegiatan calon guru penggerak. Itu saja pemaparan dari saya dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudara calon guru penggerak yang lain yaitu Ibu Rai SPD. Baik, terima kasih Bapak Edi Prianto sudah menjelaskan mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya Ibu Rai akan menjelaskan mengenai restitusi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia kualitas. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya Rai Gusti Ayu sebagai calon guru penggerak angkatan 6 akan memberikan penjelasan atau memberikan sharing terhadap ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan selama 1 bulan mulai dari modul 1.1 yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, serta 1.3 visi guru penggerak, dan di modul 1.4 ini adalah budaya positif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti yang tadi Pak Edi telah sampaikan bahwa dalam kurikulum Merdeka ini senantiasa kita mewujudkan kebahagiaan merdeka belajar sesuai dengan apa yang dilontarkan oleh Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu seyogianya menghasilkan atau menerapkan nilai-nilai yang membuat siswa-siswi kita merasa bahagia ketika belajar di kelas untuk mencapai kodrat alam dan kodrat zamannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tadi setelah Pak Edi sampaikan bahwa jika ada murid-murid kita yang melanggar peraturan, bahwa kita tidak langsung menghukum mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin kalau di kelas Bapak dan Ibu melihat ada karton mengenai kesepakatan kelas matematika yang telah
saya dan anak-anak tanda tangani dan buat, itulah kesepakatan kelas kami. Kesepakatan kelas itu adalah aturan-aturan yang harus saya dan anak-anak patuhi ketika pelajaran berlangsung. Lalu apabila kami atau saya tidak dan anak-anak tidak memenuhi peraturan itu, maka tidak ada hukuman, namun konsekuensi dari ketidak mematuhinya mengenai kesepakatan kelas yang kami buat. Nah, tidak hukuman yang sering kita biasa lakukan, misalkan berlari keliling lapangan, menghormat bendera, mencuci atau membersihkan kamar mandi, itu tidak relevan dengan pembelajaran yang sedang kita laksanakan, namun kita berikan konsekuensi apa yang relevan dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Bapak dan Ibu, kita sebagai seorang guru tentunya mempunyai posisi yang sangat penting, mempunyai peran yang sangat penting yang akan kita lakukan di kelas atau di sekolah secara umum. Ada 5 posisi guru yang terdapat sebagai seorang guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Posisi penghukum ini di mana seorang guru langsung menghukum siswa-siswi yang melakukan kesalahan tanpa memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menjelaskan atau memaparkan alasan mereka melanggar peraturan tersebut. Yang kedua adalah posisi sebagai pemberi rasa bersalah. Nah, banyak sekali ya di lingkungan kita yang membuat posisi diri kita sebagai dua itu. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pemberi rasa bersalah. Pemberi rasa bersalah itu bagaimana sih? Pemberi rasa bersalah itu membuat anak merasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Misalkan, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kamu gak kasihan sama ibu udah capek-capek, datang pagi-pagi, kamu terlambat. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu akan memberikan efek kepada anak-anak, namun tidak akan lama, karena itu adalah efek dari luar atau dukungan dari luar, motivasi yang terdapat dari luar, bukan dari dalam diri anak itu sendiri. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah, kita dengan anak-anak taruna-taruni di sekolah kita mungkin usianya tidak terpaut jauh, ya, maka kita memposisikan diri sebagai teman. Itu pun bisa kita lakukan, namun itu memberikan efek yang sementara karena motivasi yang kita berikan itu merupakan motivasi dari luar. Selain itu, posisi sebagai seorang guru yaitu posisi sebagai seorang pemantau atau pengawas yang mengawasi setiap gerak-gerik peserta didik kita, menilai setiap gerak-gerik peserta didik kita tanpa mereka sadari. Yang kelima yaitu posisi sebagai manajer, di mana posisi sebagai manajer ini adalah kita membawahi atau mengatur supaya anak itu bisa mau memperbaiki kesalahannya dengan cara mereka sendiri, dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh mereka, yang dilontarkan oleh mereka, bukan yang apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Dan itu akan memberikan posisi terbaik untuk seorang guru, karena selain mengatasi masalah juga kita bisa membuat motivasi dari dalam diri anak itu sendiri, sehingga diharapkan adanya kesadaran anak untuk tetap berubah. Seperti itu mungkin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas penjelasan yang sangat mencerahkan dan juga memberikan pengetahuan baru mengenai siswa bermasalah atau kebutuhan khusus. Nah, tiba saatnya kita kepada ice breaking. Mohon tunggu sejenak. Jangan dulu kemana-mana. Ice breaking. Silakan untuk menjawab pertanyaan. Nah, sudah siap belum? Siap. Kira-kira udah siap belum melakukan ice breaking? Sudah. Nah, siapakah ini? Sule. Muhammad. Muhammad Hatta. Betul sekali Pak Nasir. Nah, poin dulu untuk Pak Nasir ya. Ya, siapakah ini? Habibi. Betul sekali. Oh, itu masa aja. Bagus. Selanjutnya siapakah ini? MU Manchester United. Manchester United. Ada lagi yang mau mencoba? Bapak Pamungkas. Bapak Pamungkas. Timnas. Timnas apa? Yeay.
Indonesia. Iya, betul. Indonesia. Oh, Sahri, Pan Sahri. Ya, Indra Syafri gitu ya. Nah, kegiatan apakah ini? Belajar. Dan Diskusi. diskusi kita Kelompok. ya, betul ya, pembelajaran berpusat pada murid. Lalu ini apa? Gunung es. Air terjun. Gunung es ya, betul. Atau iceberg ya. Keren ya Pak Jaya ya, bagus. Nah, kira-kira ini refleksinya ya. Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia sebagai simbol kemandirian. Lalu Pak B.J. Habibie adalah simbol inovasi. Dengan kolaboratif, Timnas U19 menjadi juara pada turnamen AFF ya, 2013. Lalu di sekolah kegiatan pembelajaran berpusat pada murid seperti yang dijelaskan dari oleh pembicara itu harus diterapkan, harus sudah mulai. Lalu yang kelima, seperti gunung es, apakah guru sudah menerapkan nilai reflektif seperti pembelajaran bermakna, juga restitusi, ya sudah menerapkan keyakinan kelas atau belum secara optimal, atau hanya 20% saja yang bermakna, sedangkan 80% lainnya hanya menggugurkan tugas saja. Gitu. Thank you, terima kasih semuanya sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup saja. Cukup, baik. Terima kasih sudah menghadiri dan juga mendengarkan semua materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami buat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.